في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Salah satu hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan akan hadir menjelang hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa Dajjal adalah anak manusia yang akan menjadi fitnah terbesar bagi manusia di muka bumi ini. Dajjal akan hadir dengan membawa 70.000 pasukan Yahudi Isfahan. Mereka seluruhnya memakai baju yang tidak berjahit. Dalam sebuah hadis disebutkan, akan mengikuti Dajjal 70.000 orang Yahudi Isfahan. Mereka memakai jubah yang tidak berjahit. Hadis riwayat Muslim nomor 2944. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kabar bahwa nanti pada akhir zaman, ketika Dajjal muncul, yang akan mengikuti sebagai tentaranya adalah 70.000 orang Yahudi Isfahan. Isfahan sendiri adalah satu daerah di Iran, negara Syiah yang berkedok Islam. Sekali lagi kita tegaskan bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar dan akan terus benar tanpa ada kesalahan sama sekali. Mengapa orang-orang Yahudi yang jadi pengikut Dajjal justru berasal dari Iran? Inilah hal yang menarik untuk kita bahas. Bagi orang-orang awam, Iran identik dengan Islam, negara Islam yang berani melawan Amerika. Tetapi sebetulnya itu hanya anggapan orang-orang awam saja. Bagi mereka yang faham, maka mereka tidak akan tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Syiah, sebab mereka itu bukan Islam. Harus diingat baik-baik bahwa Yahudi dan Syiah itu punya sejarah yang saling berkaitan, di mana Syiah dulunya adalah sebuah sempalan dari kelompok Islam yang membela mati-matian Ali bin Abi Thalib. Namun munculnya seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam bernama Abdullah bin Saba. Dia inilah yang sebenarnya telah menyimpangkan ajaran Islam sehingga terbentuk ajaran Syiah yang seperti hari ini kita tahu. Dulu Abdullah bin Saba pernah berkata kepada para pendukung Ali bin Abi Thalib, jika Nabi Isa bisa turun kembali ke dunia menjelang hari kiamat, maka tidak salah jika kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW akan turun kembali ke dunia nanti sebagai imam yang adil pada hari kiamat. Inilah doktrin pertama kesesatan Abdullah bin Saba yang kemudian hari diikuti oleh orang-orang Syiah. Maka para ulama dahulu sering menyebutkan bahwa Syiah itu sebagai Sabaiyah, yaitu pengikutnya Abdullah bin Saba. Karena memiliki sejarah yang sangat erat, orang-orang Yahudi pun punya hubungan yang sangat erat dengan orang-orang Syiah Sabaiyah ini. Di Iran sendiri, orang-orang Yahudi mempunyai kebebasan yang lebih luas ketimbang kaum muslimin Sunni. Orang-orang Syiah lebih nyaman bertetangga dengan orang-orang Yahudi ketimbang dengan orang-orang Sunni. Dan perlu Anda ingat baik-baik, Anda jangan pernah tertipu dengan permusuhan antara Iran dan Israel. Itu hanya sebuah sandiwara. Faktanya, Israel punya investasi sebesar 30 miliar dolar Amerika di Iran. Hal yang sangat aneh jika orang bermusuhan tapi mempunyai bisnis yang saling menguntungkan. Makanya Iran dan Syiah dari dulu hanya pura-pura bermusuhan, pura-pura perang-perangan, ya seperti anak kecil main perang-perangan, hanya omong kosong belaka. Contoh lain bahwa Iran itu punya hubungan mesra dengan Yahudi adalah di Teheran sendiri. Jumlah sinagog milik orang Yahudi ada sekitar 200 tempat. Sedangkan kaum Sunni yang jumlahnya ada 3 juta orang di sana tidak punya satupun masjid di Teheran. Aneh bukan? Ya, selain itu ada 17.000 orang Yahudi di Kanada yang ternyata berkebangsaan Iran. Mereka semuanya merupakan anggota majelis parlemen Iran di negara-negara tersebut. Mereka memiliki perusahaan-perusahaan minyak utama dan saham-saham perusahaan yang besar. Sebuah data menyebutkan bahwa populasi Yahudi di Iran ada sekitar lebih dari 200.000 orang. Dan mereka punya pengaruh luas dalam perdagangan, kontraktor umum, dan politik. Luar biasa sekali orang-orang Yahudi di Iran ini. Ternyata mereka benar-benar menjadi kekasih mesra orang-orang Iran. Maka
sangat dusta sekali jika ada yang mengatakan Iran bermusuhan dengan Israel. Itu hanya takiyah mereka saja. Selain apa yang telah kami sebutkan tadi, ternyata ada fakta lain yang menarik dengan orang-orang Yahudi ini. Ternyata orang-orang Yahudi di seluruh dunia selalu melakukan ziarah ke Iran karena makam Bunyamin, saudaranya Yusuf dan Chonhit, seorang perempuan Yahudi yang merupakan istri dari Yazdajir pertama, terletak di Iran. Jadi Iran dan Yahudi itu mempunyai hubungan yang sangat dekat, sedekat saudara kembar Siam. Iran benar-benar merupakan tanah suci bagi orang-orang Yahudi, benar-benar seperti Yerusalem kedua bagi orang-orang Yahudi. Makam Astro Mordechai yang disucikan oleh orang-orang Yahudi juga ada di sana. Bahkan makam Nabi Daniel dan Habakuk juga ada di sana. Secara spiritual, Yahudi benar-benar menyatu dengan Iran. Maka tidak heran jika nantinya orang-orang Yahudi Isfahan inilah yang akan menjadi pasukan setia Dajjal yang akan kita perangi di akhir zaman. Populasi mereka secara keseluruhan di Iran berjumlah sekitar 200.000 orang pada saat ini. Artinya jika saat ini anak-anak muda Yahudi di Iran telah berjumlah 30.000, maka tinggal menunggu 40.000 itu digenapi, sama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Mereka inilah orang-orang Yahudi yang akan kita perangi di akhir zaman, yang akan kita buru ke ujung dunia sekalipun, sampai semua benda berbicara memberitahu keberadaan mereka kecuali sebuah pohon, yaitu pohon Gharqad.